Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali berjumpa dan belajar firman serta merenungkannya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari Matius pasal 15, kemarin kita sudah sampai ayat 22, kita akan lanjutkan hingga ayat yang ke-25 pada hari ini. Tetapi izinkan saya membaca mulai ayat 22 supaya kita tidak kehilangan pemahaman tentang latar belakangnya. Matius 15:22, demikian bunyinya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, peristiwanya kita tahu dari bahasan kemarin dan juga dari ayat 22 bahwa Yesus sedang melintasi daerah Tirus dan Sidon atau yang dikenal dengan daerah Fenisia. Di bagian ayat paralel yang lain dikatakan daerah ini disebut sebagai daerah Fenisia. Dan hari ini daerah ini adalah bagian dari negara Libanon. Jadi kalau Anda pergi ke Israel, lalu ke Gunung Hermon, Anda bisa lihat di sebelah kanan, di sebelah timur, itu daerah Syria. Lalu kalau Anda menengok ke daerah barat, itu daerah Lebanon. Kelihatan walaupun tidak terlalu nyata, tetapi bisa lihat sedikit-sedikit. Syria tidak terlalu terlihat, tetapi Lebanon bisa terlihat. Nah, daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah Lebanon. Dan pada masa itu, daerah ini adalah daerah yang tidak termasuk kelompok Israel atau tidak termasuk di wilayah Israel, sehingga orang Israel menyebut mereka sebagai bangsa kafir atau tidak mengenal Allah. Nah, dari penuturan Matius kita tahu bahwa Yesus datang ke daerah itu sengaja hanya untuk melayani satu keluarga, yaitu seorang perempuan dan anaknya yang kerasukan setan. Nah, perempuan ini walaupun tidak termasuk bagian dari orang Israel, tetapi pada waktu dia mendengar Yesus melintasi daerah itu, perempuan ini sengaja menemui Yesus dan berseru, "Yesus, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Sebagaimana kita tahu, anak Daud adalah gelar atau julukan bagi kemesiasan atau juru selamat yang dijanjikan. Dan wanita ini percaya bahwa Yesuslah anak Daud, Yesuslah juru selamat yang dijanjikan itu, walaupun dia bukan atau tidak termasuk dari golongan Israel. Nah, kita membaca di sini hal yang menarik adalah Yesus mendatangi daerah itu. Artinya Yesus memiliki inisiatif. Inilah inisiatif Yesus untuk mendatangi daerah-daerah non-Israel. Daerah-daerah yang disebut orang sebagai daerah-daerah kafir. Dan hal ini menunjukkan sesungguhnya apa yang dilakukan Yesus adalah cerminan dari apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada Anda dan saya. Allah melakukan atau Allah memulai suatu inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah, inilah yang selalu kita lihat di dalam Alkitab, bahwa rancangan keselamatan itu bukan dimulai oleh manusia, tetapi oleh Tuhan Allah. Nah, rancangan keselamatan kalau dimulai dari manusia tentu bukanlah sesuatu yang dapat menjamin keselamatan, karena itu adalah bentuk-bentuk usaha manusia. Kita lihat setelah manusia jatuh dalam dosa pertama kalinya di Taman Firdaus, di Taman Eden, Tuhanlah yang berinisiatif mendatangi manusia. Nah, kemudian waktu manusia bertambah banyak, Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia.
Kemudian kepada bangsa Israel, Tuhan berinisiatif dengan mengirimkan Musa. Terus Allah menunjukkan inisiatifnya. Nah, berbahagialah orang-orang yang bisa paham akan hal ini. Bahwa keselamatan dan rancangan keselamatan Allah itu harus inisiatifnya dari Tuhan Allah. Bukan usaha Anda dan saya. Itu sebabnya kita percaya keselamatan bukan didapatkan karena kita berbuat baik, karena kita melakukan hukum agama, karena kita melakukan amal kebaikan, karena kita melakukan ini dan itu. Tetapi keselamatan adalah inisiatif Tuhan Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di sini inisiatifnya Tuhan Allah. Yesus mendatangi Tirus dan Sidon. Allah mendatangi umat manusia karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya manusia seperti masuk ke dalam sumur dan tidak punya alat apa-apa untuk bisa keluar dari sumur. Maka Allah dari surga, dia menyatakan inisiatifnya untuk menyelamatkan Anda dan saya. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Kita bisa belajar hal-hal sederhana dari perempuan Kanaan ini, sikap yang benar di dalam menghadap Tuhan. Walaupun saya katakan sekali lagi, perempuan Kanaan ini boleh dikatakan dia orang yang tidak termasuk di kalangan orang Israel. Dia dikatakan kafir, dia boleh dikatakan tidak berhak untuk itu. Nah, ayat 22, wanita ini datang kepada Yesus dan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Sikap hati yang datang memohon belas kasihan, merendahkan hati sebagai orang yang tidak layak, sebagai orang yang tidak berdaya, orang yang sangat desperate, orang yang membutuhkan pertolongan, yang kalau bukan Yesus yang menolong, maka dia tidak bisa apa-apa dan tidak punya pengharapan. Nah, inilah sikap yang sangat-sangat indah yang kita pelajari. Kasihanilah aku, have mercy on me, O Lord. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Nah, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, apa yang terjadi pada waktu Anda berdoa, lalu seolah-olah Tuhan tidak menjawab? Ya, kita mungkin kecewa, atau pindah gereja, atau kita, ya sudahlah, mungkin memang Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan kok nggak jawab doa ya, udah ganti aja lah, pindah agama. Tapi kita lihat wanita ini begitu persisten. Wanita ini begitu tekun di dalam memohon Tuhan untuk memberikan pertolongannya. Walaupun justru kita melihat ayat 23 selanjutnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Loh, ini murid-muridnya kok malah jadi penghalang. Yesus datang ke Tirus dan Sidon untuk menyelamatkan orang-orang di situ, tapi justru murid-murid menghalangi atas nama kenyamanan. Suruh dia pergi Tuhan, dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Loh, sudah berapa lama murid ini ikut Yesus? Justru bukannya memahami isi hati Tuhan, tapi justru menjadi penghalang. Nah, banyak orang ikut Tuhan tetapi lupa kepada misinya Tuhan. Sehingga pada waktu kenyamanannya terganggu, maka dia merelakan, bahkan dia rela orang lain tidak ikut Tuhan, asalkan kenyamanannya terpelihara dan kenyamanannya mendapatkan tempat dan dilayani. Nah, apa yang terjadi dengan wanita ini? Walaupun murid-murid Yesus berkata, suruh dia pergi Tuhan, dia ikut kita dengan berteriak-teriak. Apakah orang ini goyah dengan perkataan murid-murid Yesus? Enggak. Nah, terlalu banyak dalam hidup kita ini, kita goyah karena omongan orang. Kita goyah karena orang-orang gereja di sekitar kita atau orang-orang sesama komsel mulutnya gini-gini, lalu kita goyah. Kita perhatikan wanita ini
Fokusnya dia datang menemui Yesus. Dia nggak peduli orang-orang ngomong apa, I don't care. Karena saya tahu, fokus saya, prioritas saya adalah kepada Yesus. Nah, terlalu banyak kita ini bergereja, tapi fokus kita bukan kepada Yesus. Kepada yang lain-lain sehingga kita goyah. Nah, ayat 24, ayat ini ayat yang sulit. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa kok Yesus bilang begitu? Apakah Yesus menolak wanita ini? Bukan. Yesus mengenal hati wanita ini. Itu sebabnya Yesus menguji. Betul nggak apa yang kamu minta itu adalah kebutuhanmu? Atau jangan-jangan itu keinginanmu? Yesus menguji, betul nggak kamu itu berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Betul nggak kamu? Apakah betul kita ini beriman kepadanya, ataukah kita memanfaatkan dia? Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ayat ini ayat sulit. Seringkali dalam perdebatan Kristen dan lain-lain, orang-orang yang bukan Kristen memakai ayat ini berkata, nih lihat, Yesus ini nabi hanya untuk orang Israel. Keliru, keliru, keliru. Makanya baca ayat, baca Alkitab jangan hanya satu ayat, Bu, Pak, ya. Belajar pasal demi pasal, ayat demi ayat, kitab demi kitab, keseluruhannya supaya kita mendapatkan pemahaman yang jelas. Seringkali saya ikut perdebatan, ya, perdebatan antara Kristen dan agama lain. Nah, agama-agama lain seringkali copot, ambil satu ayat lalu diartikan, ambil satu ayat diartikan. Nah, repotnya lagi orang Kristen tidak siap menghadapi itu. Jadi nggak bisa, kita harus tekun belajar Alkitab. Nah, kita lihat di sini apakah setelah Yesus berkata seperti itu, maka apa yang dilakukan wanita Samaria ini? Apakah dia langsung pergi? Enggak. Dia justru mendekat. Nah, apakah Yesus hanya untuk orang Israel? Jelas bukan. Yohanes pasal 4, Yesus mendatangi wanita Samaria di sumur Yakub. Bahkan Matius 28, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi Yesus adalah bagi segala bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Nah, wanita ini setelah Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang terhilang dari umatku Israel, bukan justru menjauh, tapi dia justru mendekat. Dia bukan patah hati, dia putus asa, tapi dia semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah sikap hati yang benar waktu kita datang kepada Tuhan. Datang dengan hati yang tulus, memahami waktunya, memahami kehendaknya, memahami rencananya dalam hidup kita. Ya, jadi jangan datang kepada Tuhan titip-titip doa. Pak Pendeta titip doa ya. Dalam arti kadang-kadang saya berpikir kalau kamu titip doa itu kamu berdoa enggak sih? Ya jangan sampai kita titip doa, kita sendiri enggak berdoa. Nah, kadang-kadang orang titip doa karena kita berpikir pendeta ini top, ya. Anggotanya ratusan ribu, anggotanya puluhan ribu, gerejanya besar. Wah, doanya pasti dijawab. Enggak, saudara. Saudara, Tuhan ingin Anda dan saya datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku. Yesus berkata ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anda mesti datang kepada Tuhan, belajar berdoa. Belajar datang kepada Tuhan, jangan mengkultus individukan seseorang. Hari-hari ini zaman di mana orang mengkultus individukan banyak pendeta ya. Di YouTube saya selalu lihat ada siaran langsung, streaming, ya followernya ribuan orang. Lalu di channel-channel YouTube itu ditulis, Pak Pendeta tolong minta WA-nya. Saya perlu bantuan doa. Rumah saya yang di Celilitan belum laku. Pak Pendeta tolong bantu doa. Anak atau suami saya nggak pulang sudah 2 bulan. Kenapa Anda nggak berdoa? Kenapa seolah-olah kita berpikir kalau pendeta itu doanya mesti lebih manjur. Nah, sikap hati seperti ini harus dibuang. Jadilah seperti wanita Kanaan ini. Dia mendekat. Dia menyembah kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi bertobatlah. Kalau ada di antara kita yang selama ini masih terlalu sering titip-titip doa, dirinya sendiri nggak pernah berdoa, atau berpikir bahwa pendeta A, B, C, D, ya dia ini sakti, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Anda bisa berdoa, Tuhan mendengar doa Anda dan saya.
Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar doa. Tuhan, tolong supaya kami punya sikap hati yang benar di dalam menghadap Engkau. Hati yang datang kepada Tuhan sebagai ciptaan, merendahkan hati kepada Tuhan. Have mercy on me. Kami tahu apa yang kami doakan. Kami tahu rencana Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan. Dan kami belajar mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami tidak cepat putus asa. Dan tolong kami Tuhan menjadi orang yang mau berdoa, merendahkan hati. Bukan titip-titip doa. Dan bukan mengkultus individukan seseorang. Seolah doa seseorang itu lebih manjur daripada doa kami. Tolong kami Bapa jadi pelaku firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok dalam bahasan selanjutnya.